Bab 1770. Tiba-tiba, rasa malu muncul di dalam hatinya. Wajah Dewi membiru karena marah, maksudnya ini, seolah-olah dia adalah seorang monster seks wanita, kapanpun bisa mengambil keuntungan darinya. Apa maksudmu? Dewi bertanya dengan marah. Menurutmu, Lorenzo menatapnya dengan dingin, melakukan akupuntur sampai masuk ke dalam kolam pemandian air panas, lalu masih. Kata-kata selanjutnya tidak ia ucapkan. Teringat ciuman pertamanya, kenapa malah diambil oleh wanita ini, dia merasa marah di dalam hati. Aku itu, sudahlah. Lorenzo menyela kata-katanya, berkata dengan dingin, mulai hari ini, kamu harus melakukan pengobatan dengan jujur, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku berpikir yang tidak-tidak. Dewi marah sampai wajahnya memerah, menjelaskannya dengan cemas, hei, waktu itu aku memintamu berbaring ke atas sedikit, kamu yang tidak bergerak bagaikan kayu, aku hanya bisa mendekat untuk melakukan akupuntur padamu, lalu tidak hati-hati jatuh ke dalam kolam. Jadi, kamu sengaja menjatuhkan dirimu ke tubuhku. Lorenzo menyela kata-katanya, berkata dengan tidak berperasaan, kamu jangan berharap ingin menggodaku, aku tidak tertarik pada orang yang tomboy sepertimu. Kamu, Dewi sangat marah, kamulah yang banci. Diam, Lorenzo malas bertengkar dengannya, keluar. Kamu. Duh, Tuan Dewi, Tuan Dewi. Saat ini, Jasper berjalan masuk untuk membujuknya, jangan marah, ayo kita keluar, aku sudah mengatur satu kamar khusus untukmu. Setelah mengatakan ini, dia meminta kedua pengawal wanita menarik Dewi keluar. Dewi sangat marah, tetapi berpikir bahwa dirinya tidak ada tempat tujuan sekarang, juga belum tahu identitasnya, pokoknya ia juga tidak ada kerjaan, lebih baik mendapatkan 100 juta dolar dulu. Sudahlah, demi mendapatkan uang, bersabarlah. Tuan Dewi, ini kamarmu, aku sudah minta orang untuk menyiapkan pakaian ganti untukmu, istirahat di sini. Besok pagi, kita baru kembali ke gunung lagi. Saat Jasper berbicara, dua orang pelayan mengantarkan pakaian. Mereka berdua bertanggung jawab untuk menjagamu, kamu bisa memberitahu mereka kapanpun jika butuh sesuatu. Jasper hendak keluar ketika selesai berbicara, Dewi buru-buru memanggilnya, tunggu sebentar. Ya, apa masih ada hal lain? Jasper menghentikan langkahnya, menoleh dan menatapnya. Nanti aku mau keluar sebentar. Dewi berkata, agak malam baru pulang, tidak masalah, kan? Tentu saja tidak masalah. Jasper tersenyum, apa butuh kendaraan? Tidak perlu, aku naik taksi sendiri. Dewi berkata dengan lugas, yang penting kamu jangan mengutus orang untuk mengikutiku. Ah, ini, kamu tenang saja, biaya pengobatan yang begitu besar, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Dewi tahu apa yang dia pikirkan, sebelum langit terang, aku pasti akan pulang tepat waktu. Baguslah kalau begitu. Jasper berpikir sejenak, kemudian memberinya sebuah ponsel, sudah ada nomorku di dalamnya, kalau ada sesuatu, bisa meneleponku kapanpun, tentu saja, aku juga bisa lebih mudah menghubungimu. Tidak ada alat pelacak, kan? Dewi mengambil ponselnya, bolak-balik memeriksanya. Hah? Jasper ditanyai olehnya sampai tidak bisa berkata apa-apa, orang ini, apakah selalu berkata dengan begitu lugas? Sepertinya ada. Dewi mengembalikan ponsel padanya, berkata dengan sombong, jangan melakukan hal yang tidak berguna, kalau aku ingin kabur, kamu juga tidak akan bisa menemukanku. Setelah mengatakan ini, dia pun kembali ke kamar untuk ganti pakaian. Tuan Dewi ini masih muda, tapi sangat sombong. Kebetulan Jeff melihat adegan ini. Kenapa kamu di sini? Tidak ke Casino Flames? Jasper bertanya dengan mengerutkan kening. Aku baru kembali dari sana. Jeff berkata dengan suara rendah, tidak ada kartu identitasnya. Di sana, bos Casino Flames itu membelinya dari sekelompok pedagang manusia. Para pedagang manusia itu memungutnya di pantai, kabarnya dia sudah terluka karena terkena ledakan saat dia dipungut, mungkin ada hubungannya dengan kapal pesiar yang meledak di laut sebelumnya. Bab 1771. Utus lebih banyak orang. Jasper berkata dengan suara rendah, Tuan sangat peduli pada wanita itu. Karena telah dipermainkan. Jeff bertanya sambil tersenyum. Itu adalah salah satu alasannya. Jasper melirik ke kamar, berkata dengan suara rendah, aku rasa, mungkin dia adalah orang yang ingin Tuan cari itu. Maksudmu, Putri Bibi? Mata Jeff terbelalak karena terkejut. Bukan,
yang satu lagi. Mengerti. Di dalam kamar, Lorenzo bersandar di sofa dengan malas, satu tangan menahan dahinya, satu tangannya lagi memegang jam tangan, ada selembar foto di jam tangan itu. Itu adalah foto gadis remaja yang berusia 13 atau 14 tahun. Gadis remaja itu sedikit kurus, rambutnya panjang, tersenyum cerah di wajahnya yang polos. Itu adalah foto 7 tahun yang lalu, malaikat kecil yang dia temui ketika dia dalam kesulitan, juga merupakan cinta pertamanya. Waktu itu, ia dikejar orang, mengalami luka parah, gadis itu yang menyelamatkannya. Foto ini dipotret saat mereka berdua bersembunyi untuk menghindari orang-orang itu, tidak sengaja bersembunyi di toko kodak, ia tiba-tiba penasaran dan memotretnya. Dia selalu menyimpannya hingga sekarang, sudah 7 tahun. Malam itu, dia melihat gadis itu di Casino Flames dan selalu merasa gadis itu sedikit familiar, tetapi waktu itu ia tidak mengingatnya. Beberapa hari ini, dia berpikir berulang kali, tiba-tiba baru sadar, gadis itu mungkin adalah gadis di foto ini. Sudah 7 tahun, dia sudah tumbuh dewasa, tampangnya seharusnya sudah berubah, tapi bentuk muka dan sepasang matanya yang jernih, masih ada beberapa kemiripan. Ditambah lagi sifatnya yang sombong, sangat mirip dengannya. Hanya saja, gadis itu merias wajahnya malam itu, benar atau tidak, dia juga tidak bisa memastikannya. Beberapa tahun ini, selain mencari putri bibinya, ia juga terus mengutus orang untuk mencarinya di Nusantara. Sayangnya dia tidak tahu apa-apa tentangnya, selain tahu dia ahli dalam pengobatan, hampir tidak ada petunjuk apa lainnya, jadi sangat sulit untuk mencarinya. Namun, dia meninggalkan sebuah tanda cinta padanya, jika gadis itu memiliki tanda cinta itu, maka dialah orangnya. Tuan, pada saat ini, Jeff mengetuk pintu di luar, ada kabar. Masuk, Lorenzo menyimpan jam tangannya. Jeff masuk, melapor sambil menundukkan kepala, aku sudah mencari di setiap sudut Casino Flames, tetap tidak menemukan kartu identitas gadis itu, mereka hanya tahu bahwa gadis itu dibeli dari sekelompok pedagang manusia. Para pedagang manusia itu memungutnya di pantai, aku sudah mengutus orang untuk menemukan beberapa pedagang manusia itu. Kabarnya, saat mereka memungut gadis itu sudah terluka parah, seharusnya ada hubungannya dengan insiden kapal pesiar yang meledak di laut beberapa waktu lalu. Pergi selidiki siapa pemilik kapal pesiar itu, aku mau data yang spesifik. Lorenzo memerintahkannya. Baik, sedang diselidiki. Jeff menganggukkan kepala, sekarang aku sudah mengutus orang mencari keberadaan gadis itu di mana-mana, juga menemukan mobil yang dia sandera di depan Casino Flames waktu itu, tapi pemilik mobil itu benar-benar bingung, dia tidak tahu apa-apa. Pergi ke dinas perhubungan, ambil rekaman kamera pengawas. Lorenzo memerintah dengan tegas. Langsung hubungi polisi setempat. Aku sudah menghubunginya, mungkin butuh sedikit waktu. Kamu ke sana langsung. Lorenzo mengerutkan kening dengan tidak senang, segera pergi. Baik, Jeff segera pergi mengurusnya, saat masuk ke dalam lift, kebetulan bertemu dengan Dewi yang bergegas masuk. Tunggu sebentar, pengikutnya segera menekan lift, menunggunya masuk. Tabib Dewi mau kemana? Jeff tidak terbiasa memanggilnya Tuan Dewi, jadi selalu memanggilnya Tabib Dewi. Ingin mengurus sesuatu. Dewi memakai topi runcing, masker berwarna hitam, berpakaian santai, kelihatannya sungguh sangat mirip dengan lelaki. Bagaimana dengan kalian? Kami juga ingin mengurus sesuatu. Jeff tersenyum, apa perlu mengatur mobil untukmu? Tidak perlu, terima kasih. Dewi berkata dengan sungkan. Pintu lift terbuka, Dewi berjalan keluar dengan langkah besar, di belakangnya, Jeff berpesan dengan suara kecil, aku pergi ke dinas perhubungan, kalian pergi ke Casino Flames, periksa lagi, lihat apakah ada petunjuk tentang gadis itu. Baik. Bab 1772. Mendengar kata-kata ini, Dewi mengerutkan keningnya, kelihatannya mereka sungguh sedang mencarinya. Bajingan itu sungguh pendendam. Bukankah saat itu dirinya hanya memanfaatkannya untuk kabur? Juga tidak benar-benar melukainya. Apa pria itu perlu mempermasalahkannya seperti ini? Bagaimana sekarang? Jika dia pergi ke Casino Flames begitu saja, ia akan bertemu dengan orang-orang ini sekali lagi, takutnya akan dikenali. Setelah memikirkannya, Dewi naik taksi dulu ke jalan yang ramai, membeli sehelai rok berwarna hitam. Memakai wig yang panjang dan lurus, juga berdandan riasan smoky di toko, kemudian baru pergi ke Casino Flames.
Pakaian yang sebelumnya itu disimpan di dalam tas ranselnya agar mudah untuk berganti pakaian. Gadis seksi seperti sekarang ini, sama sekali berbeda dengan penampilan seksi dan mempesona di malam itu, juga berbeda dengan dirinya yang sebenarnya, mereka seharusnya sudah tidak bisa mengenalinya, kan? Setelah insiden serangan itu, bisnis Casino Flames sama sekali tidak berkurang, sebaliknya menjadi lebih baik. Baru memasuki malam hari, orang di sini sudah sangat banyak. Pertunjukan pembukaan malam ini adalah sekelompok wanita cantik berambut pirang menari di atas tiang, para pria di bawah panggung bersiul dengan penuh semangat, menari mengikuti musik. Dewi berdempetan masuk dari kerumunan orang, setelah sampai di belakang panggung, dia menemukan ruang ganti para model. Sekelompok wanita cantik sedang ganti pakaian dan berdandan di sini, mereka bergosip dengan senang. Akhir-akhir ini sepertinya bagian lelang sudah dihapus, hanya tersisa acara pertunjukan. Setelah beberapa hari lalu gadis Nusantara yang dibeli dari luar itu membuat keributan besar di sini, sekarang bos sudah tidak berani mengambil gadis yang tidak jelas identitasnya untuk lelang. Tentu saja, ia takut akan menemui orang yang jago dalam berkelahi lagi dan menyinggung tokoh besar. Ya, gadis itu, tidak hanya menyinggung bos kasino dan beberapa pelanggan, juga telah membuat marah pria misterius itu, untungnya dia tidak mempermasalahkannya, kalau tidak, Casino Flames akan ditutup. Omong-omong, gadis itu sungguh galak, jantungku hampir melompat keluar ketika aku melihatnya dari bawah. Memang hebat, seni bela dirinya hebat, reaksinya lincah, nyalinya juga besar, benar-benar idolaku. Hahaha, idolaku juga. Mendengar kisah dirinya dari mulut orang lain dan melihat sorotan mata para gadis itu yang memujanya, Dewi sedikit bangga. Ketika dia hendak maju untuk mencari tahu situasinya, pada saat ini, dua pengawal yang tubuhnya tinggi berjalan masuk bersama bos kasino, mencari tahu situasinya dengan gadis-gadis itu. Dewi segera bersembunyi ke belakang lemari, memasang telinga untuk mendengarkan dengan teliti. Gadis itu, dia sudah tidak sadarkan diri ketika kita melihatnya, kita tidak pernah berbicara dengannya, juga tidak tahu kondisinya. Siapa yang membantunya mengganti pakaian untuknya hari itu? Aku yang menggantinya, tapi saat ganti pakaian, dia memakai satu setel pakaian pasien, tidak ada apapun di tubuhnya. Pakaian pasien. Begitu mendengarnya, kedua pengawal itu segera bertanya pada bosnya, apa langsung dibawa pulang dari rumah sakit? Ya, bos itu berkata dengan tidak tenang, saat anak buahku membawanya datang, karena tidak ada identitas, barulah aku tenang melelangnya, tidak disangka malah menyinggung Tuan L. Siapa yang membawanya pulang dari rumah sakit? Rumah sakit mana? Segera temukan orangnya. Baik, bos itu pergi bersama kedua pengawal. Dewi hendak mengikutinya, tapi ia mendengar dua orang gadis bersembunyi di sudut dan mengobrol dengan suara rendah. Habislah gadis itu, menyinggung tokoh besar, kali ini benar-benar gawat. Kenapa tadi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Apa? Jelas-jelas kamu yang memungut barang gadis itu. Sembarangan, kapan aku? Jangan pura-pura lagi, aku melihatnya, aku beritahu, kamu tidak akan sanggup melawan orang-orang ini, jangan karena ingin mendapat keuntungan kecil, kamu jadi kehilangan nyawamu, segera serahkan barangnya. Aku, gadis yang berambut merah itu ragu-ragu, saudarinya yang di samping menasihatinya lagi, aku tahu kamu butuh uang, tapi kalau kamu tidak menjual barang itu, kamu juga tidak bisa mendapatkan uang, tapi begitu kamu menjualnya, akan ketahuan oleh orang-orang itu, tiba saatnya kamu akan gawat. Bab 1773. Jangan bicara lagi. Gadis berambut merah itu terkejut, dengan tegang mengambil kalung emas hitam dari tasnya, melihatnya dengan tidak rela, lalu memasukkannya lagi ke dalam tas, kemudian mengambil tasnya dan berlari keluar untuk mengejar pengawal keluarga Mor. Dewi segera mengikutinya, memanfaatkan saat sedang ramai, menabrak tubuh gadis itu. Aduh, gadis berambut merah itu hampir terjatuh ditabrak olehnya. Dewi menundukkan kepala dan berkata, maaf. Kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Cepat sedikit, akan gawat kalau mereka sudah pergi. Saudari itu menarik gadis berambut merah itu mengejar pengawal keluarga Mor. Berjalan sampai pintu belakang, melihat beberapa pengawal itu mau naik mobil, gadis itu buru-buru mengambil kalung di dalam tas, saat ini dia baru menyadari bahwa kalungnya sudah hilang, tapi di tasnya malah ada segepok uang. Matanya terbelalak karena terkejut, dia tercengang di sana.
Apa-apa, kalungnya hilang. Apa? Cepat cari, keluarkan semua barangnya. Hilang, sungguh hilang. Gadis berambut merah itu mencari sangat lama, tapi tetap tidak menemukannya. Ia hampir menangis karena cemas. Bagaimana ini? Jangan panik, kita cari lagi di dalam. Kalau tidak ketemu, anggap saja kamu tidak pernah memungutnya. Huhuhu, Melissa, kamu jangan beritahu orang lain, kalau tidak, aku akan gawat. Tenang saja, kita adalah saudara. Dewi bersembunyi di sudut, mendengar percakapan mereka dan melihat kedua gadis itu kembali lagi. Kali ini dia pergi dengan tenang. Seharusnya tidak akan melibatkan mereka. Setelah mereka semua pergi, Dewi mengeluarkan kalung dan melihatnya dengan teliti, sebuah kalung emas hitam. Liontinnya itu adalah salib. Barang ini sangat familiar, bahkan suhunya pun sama dengan suhu tubuhnya. Dia sangat yakin, ini adalah barang miliknya. Ketika dia hendak memakai kalungnya, ia tiba-tiba teringat satu hal, jika memakainya, maka identitasnya akan terungkap, lebih baik disimpan dulu. Dia tidak berpikir banyak, menyimpan kalungnya ke dalam tas dan hendak pergi dari Kasino Flames. Saat ini, beberapa pengawal tiba-tiba kembali lagi. Ternyata karena Lorenzo datang, sekelompok orang melindunginya, berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Dewi menjadi panik, jika mereka mengenalinya, dia akan mendapat masalah. Jadi, dia hanya bisa kembali ke kasino lagi. Pada saat ini, gadis berambut merah dan saudarinya yang berambut ungu sedang mencari kalung itu di mana-mana. Pasti karena gadis yang berambut hitam tadi dia menabrakku, mungkin kalung itu dia ambil saat itu. Benar, pasti dia. Kita harus segera menemukannya, kalau tidak, jika orang-orang itu tahu, aku akan mati, huhu. Jangan cemas, aku akan membantumu mencarinya. Di depan ada serigala, di belakang ada macan, mereka mencarinya di kedua sisi. Dewi sangat cemas, bagaimana ini? Dia melihat ke sekeliling, menemukan bahwa ada gudang kecil di belakangnya, dia segera masuk ke dalam. Di dalam gudang itu semuanya adalah kostum pertunjukan, juga ada sedikit alat peraga, masker, kain kasa, sayap dan barang-barang sejenisnya. Dewi sembarang mencari sehelai rok kasa berwarna merah untuk dikenakan, mengganti wig berwarna emas, memakai topeng renda berwarna hitam yang seksi dan misterius, kemudian mengganti tas ransel dan berjalan keluar seperti itu. Aneh, kenapa ada? Seharusnya belum pergi jauh. Apa itu saudari yang baru datang ke kasino? Dia mendengar percakapan kita dan tahu bahwa kalung itu sangat berharga, jadi sengaja mencurinya. Kita tanya pada bos. Jangan. Kalau tanya pada bos, maka bos akan tahu masalah kalung itu, lebih baik cari sendiri saja. Oke, kedua gadis itu mencari gadis Asia yang berambut hitam dan lurus panjang tadi itu kemana-mana, namun Dewi berjalan di samping mereka tidak mengenalinya. Dewi mempercepat langkahnya, hendak pergi dari pintu depan, tiba-tiba terdengar suara dingin yang familiar dari belakang. Berhenti, itu adalah Lorenzo. Dia menghentikan langkahnya, mengerutkan keningnya, berteriak gawat di dalam hati. Bab 1774. Dia seharusnya tidak mengenalinya kan? Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki yang perlahan-lahan mendekat. Meskipun langkah kakinya sangat ringan, tetapi membawa kekuatan mengejutkan yang tidak bisa dijelaskan. Dewi menjadi sedikit tegang, apa dia sudah mengenalinya? Apa dia akan mengungkapkannya di sini? Kemudian mulai membalas dendam. Dewi menatap koridor panjang di depan, tanpa sadar ia mengepalkan tangannya. Seberapa besar keberhasilannya untuk melarikan diri di sini? Barangmu jatuh. Terdengar suara Lorenzo di belakangnya, sangat dingin, tanpa kehangatan, tetapi juga tidak ada permusuhan. Dewi tercengang sejenak, kemudian berbalik badan, menemukan bahwa Lorenzo mengambil sebuah lipstik di tangannya. Ya, itu memang miliknya. Dia sembarang membelinya di jalan muda saat sore hari, dipakai untuk penyamaran. Terima kasih. Dewi mengambil lipstiknya, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Lorenzo menatap punggungnya, matanya sedikit menyipit. Ada cahaya rumit yang berkedip-kedip. Tuan, Jasper berjalan maju ke depan, mengamati ekspresinya dengan hati-hati. Lorenzo mengangkat tangannya dan memberi perintah. Mengerti. Dewi berlari masuk ke dalam kasino, melewati kerumunan orang yang berimpitan, berjalan keluar dengan cepat. Dia ingin secepat mungkin pergi dari sini, namun begitu berjalan sampai lobi,
dia diganggu oleh seorang pemabuk, gadis cantik, kemari dan temani aku minum beberapa gelas. Minggir, Dewi berteriak dengan marah, bersiap-siap mau menghindarinya. Namun, pemabuk itu tetap mengganggunya, kamu berani bicara seperti ini padaku, bukankah kamu hanya seorang penari, aku punya uang. Setelah mengatakan ini, dia pun mengambil segepok uang dan memasukkannya ke dadanya. Dewi sangat marah dan menendangnya. Suara, brak, pemabuk itu tumbang di atas meja kasino, membuat kaget orang-orang yang sedang asyik berjudi. Kamu, pemabuk itu memegang perutnya, sangat sakit, menunjuk Dewi dan ingin memarahinya, tapi ia tidak bisa memarahinya. Siapa yang sedang membuat keributan di sini? Sangat cepat, sekelompok pengawal mengelilinginya. Sejak pelelangan gadis cantik itu membuat keributan di sini, sistem keamanan, Casino Flames, telah diperkuat, sekarang mempekerjakan banyak pengawal yang terampil. Hanya saja mereka mungkin tidak bisa menebaknya, orang yang membuat keributan hari ini, sebenarnya adalah orang yang sama. Dewi mengerutkan keningnya, dia tidak ingin berada di sini lebih lama lagi, hanya ingin secepat mungkin pergi, kalau tidak, akan repot jika dikenali oleh Lorenzo. Nyalimu besar juga, berani memukul tamu. Ikut aku. Dua pengawal maju ke depan dan ingin membawa Dewi pergi. Dewi memukul hidungnya dengan satu pukulan, kemudian berlari keluar. Berhenti. Beberapa pengawal lainnya segera menghentikannya dan mengepungnya. Dewi segera berkelahi dengan mereka, berdasarkan kemampuannya, tidak masalah melawan 3 atau 5 orang, tetapi pengawal hari ini lebih banyak, kemampuan mereka lebih kuat dibanding pengawal-pengawal sebelumnya. Ditambah lagi, Dewi sedang terluka, sangat cepat sudah berada dalam posisi yang merugikan. Melihat dua pengawal sudah hampir menangkapnya, saat ini, sebuah tendangan menendang mereka berdua. Bunyi, buk, kedua pengawal itu terbang sejauh belasan meter, terbanting ke atas meja judi, tiba-tiba semua orang terkejut. Dewi tidak berdiri dengan stabil, hampir terjatuh, saat ini sepasang lengan yang kuat menopang bahunya dari belakang. Dewi menoleh ke belakang, ia pun tercengang, dia adalah Lorenzo. Lorenzo menunduk dan menatapnya, perbedaan tinggi badan yang hampir 30 cm, dia benar-benar menatapnya dari ketinggian. Dewi menatapnya dengan tercengang, gerakan ini, gaya ini, wajah ini, sepertinya ada sedikit rasa akrab. Kurang ajar, mundur semuanya. Bos Casino Flames marah. Kalian orang-orang yang tidak punya mata, berani melawan Tuan L. Para pengawal itu baru menyadari bahwa mereka telah menyinggung tokoh besar tanpa sengaja, buru-buru membungkukkan badan dan meminta maaf. Jasper dengan cepat meminta orang untuk membersihkan tempat itu dan membubarkan orang-orang yang menonton. Dewi kembali sadar, menundukkan kepala dan berkata, terima kasih. Ketika ia hendak pergi.